Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami. Perkenalkan, nama saya Gabriela. Nama saya Juwita Permatahati. Saya Afi Istiqomah. Nama saya Syafa Zaida. Nama saya Jessica Caroline. Yang pertama ada teori pendukung. Setiap makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Begitupun dengan tumbuhan. Perkembangan dan pertumbuhan berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Salah satu faktor internal adalah tanah. Tanah berperan sebagai media yang menyediakan air dan unsur-unsur hara yang dibutuhkan untuk perkembangan dan pertumbuhan tumbuhan. Bawang merah merupakan salah satu komoditas sayuran yang mempunyai arti penting bagi masyarakat. Maka pada penelitian ini, kami menggunakan tanaman bawang merah sebagai tanaman uji coba dengan media tanam menggunakan tanah humus yang mengandung banyak manfaat bagi tanaman. Tanah merah yang baik untuk menjaga akar dan tanaman dengan baik, dan tanah organik sebagai nutrisi baik untuk tumbuhan dan menambah daya tahan dan daya serap air pada tumbuhan. Untuk meneliti pertumbuhan pada tanaman bawang merah. B. Alat dan bahan. Alat, yang pertama 3 gelas plastik, yang kedua pisau. Bahan, yang pertama ada 3 jenis tanah merah, tanah humus, tanah organik, yang kedua air, yang ketiga 3 bawang merah. C. Cara kerja. Yang pertama, menyiapkan 3 buah gelas plastik, 3 macam tanah, dan 3 bawang merah. Yang kedua, memasukkan 3 jenis tanah ke masing-masing gelas plastik. Yang A ada tanah organik ke gelas A, lalu B tanah humus ke gelas B, C tanah merah ke gelas C. Yang ketiga, memasukkan air ke masing-masing gelas sama rata. Yang keempat, memotong ujung bawang merah lalu tancapkan ke tanah yang sudah siap pakai. F. Analisis data. Hari pertama, 3 jenis tanaman belum tumbuh. Hari kedua, akar di 3 jenis tanaman sudah mulai tumbuh. Hari ketiga, akar di 3 jenis tanaman mulai banyak dan pada tanah merah sudah mulai tumbuh daun sekitar 0,5 cm. Hari keempat, pada tanah organik, tanaman belum tumbuh daun. Pada tanah humus sudah mulai tumbuh daun sekitar 0,3 cm. Pada tanah merah sudah mulai tumbuh daun sekitar 1 cm. Pada hari kelima, pada tanah organik masih belum tumbuh daun. Pada tanah humus tumbuh sekitar 0,5 cm. Dan pada tanah merah sudah tumbuh sekitar 3 cm. Pada hari ke-6, pada tanah organik masih belum tumbuh daun. Pada tanah humus tumbuh sekitar 1 cm. Pada tanah merah tumbuh sekitar 5 cm. Pada hari terakhir, hari ke-7, pada tanah organik tumbuh sekitar 0,2 cm. Pada tanah humus tumbuh sekitar 1,5 cm. Dan pada tanah merah tumbuh sekitar 6 cm. Tanah merah atau yang dikenal dengan tanah laterit mengandung besi oksida dan aluminium hidroksida yang dihasilkan di daerah lembab. Tanah merah kebanyakan tidak cocok untuk beberapa jenis tanaman, tetapi dalam percobaan yang kami lakukan, tanah merah tumbuh subur dibandingkan tanah humus dan tanah organik. Hal ini mungkin disebabkan karena kami mengambil tanah merah dari pot yang sudah berisi tanaman yang ada di sekitar rumah kami. Mungkin tanah itu sudah tercampur dengan pupuk yang membuat tanah merah menjadi lebih subur. Tanah humus termasuk tanah yang subur, tetapi dalam percobaan yang kami lakukan, tanah humus sangat lambat tumbuh terhadap tanaman bawang merah. Hal ini mungkin disebabkan karena kurangnya kandungan pupuk dalam tanah humus. Sama halnya dengan tanah humus, tanah organik juga membutuhkan waktu yang cukup lama terhadap pertumbuhan bawang merah. Yang terakhir ada kesimpulan. Dari percobaan dan hasil analisis pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman bawang merah yang kami telah lakukan, dapat disimpulkan bahwa tanaman bawang merah yang ditanam dengan media tanah merah lebih cepat tumbuh dibandingkan dengan media tanah humus dan tanah organik. Karena pada tanah merah yang kami ambil sudah terkandung pupuk. Jadi, bawang merah yang ditanam cepat tumbuh dan pada tanah humus masih bisa digunakan sebagai media tanaman bawang merah.
tetapi pertumbuhannya lebih lama, sedangkan pada tanah organik tidak cocok untuk dijadikan media tanaman bawang merah.